Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrani Putri dengan NIM 22022217. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan studi lapang kepemimpinan di Desa Benih Putih. Desa Benih Putih adalah sebuah desa di Kecamatan Tondrak, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masyarakat Desa Benih Putih mengadakan tradisi madengeng yang artinya berburu babi, yang melibatkan sekitar 800 orang dari berbagai wilayah. Kegiatan madengeng ini agar membasmi hama babi yang merusak perkebunan warga. Di Desa Benih Putih juga sumber mata pencariannya yaitu rumput laut dan memiliki potensi wisata yang menarik, salah satunya adalah Pantai Tete. Selanjutnya, tinjauan teori atau literatur review. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis dalam manajemen yang mencakup penetapan tujuan dari langkah-langkah untuk pencapaiannya. Yang kedua, menyelenggarakan. Menyelenggarakan adalah fungsi manajemen yang melibatkan pengaturan sumber daya dari kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, merealisasikan. Merealisasikan adalah proses mengimplementasikan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, mengendalikan. Mengendalikan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kelima, penganggaran. Penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pengeluaran serta pendapatan. Yang keenam, pelaporan. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi yang terstruktur kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan yang ketujuh, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses sistematis untuk menilai-nilai kualitas atau keberhasilan suatu program, proyek, atau inisiatif. Selanjutnya, analisis masalah studi lapang di Desa Benih Putih. Yang pertama, analisis fungsi perencanaan. Di Desa Benih Putih melibatkan beberapa langkah penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di Desa Benih Putih harus menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, seperti mengurangi angka stunting di wilayah tersebut. Dengan demikian, perencanaan di Desa Benih Putih haruslah terintegrasi dengan partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, analisis fungsi menyelenggarakan. Di Desa Benih Putih melibatkan pengaturan sumber daya dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, rapat koordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat dilakukan secara rutin untuk membahas program-program desa, termasuk kegiatan rebuk stunting yang melibatkan berbagai pihak. Yang ketiga, analisis fungsi merealisasikan. Di Desa Benih Putih melibatkan pelaksanaan rencana yang telah disusun, terutama dalam konteks program-program pembangunan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan kadar kesehatan, untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam mengurangi stunting. Yang keempat, analisis fungsi mengendalikan. Di Desa Benih Putih melibatkan proses pemantauan dari evaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian, pengendalian yang efektif membantu Desa Benih Putih dalam mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Yang kelima, fungsi penganggaran. Proses perencanaan keuangan di Desa Benih Putih yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pengeluaran serta pendapatan desa. Penganggaran melibatkan alokasi dana dari sumber-sumber seperti APBD dan dana desa yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran untuk memastikan kebutuhan dan prioritas mereka terrekomendasi. Yang keenam, analisis fungsi pelaporan. Di Desa Benih Putih merupakan proses penyampaian informasi yang terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan dari transparansi dalam pengelolaan desa, mengumpulkan data demografis,
kesehatan dari kegiatan sosial dan dari masyarakat, termasuk informasi tentang jumlah penduduk dan kepala keluarga dengan pelaporan yang efektif. Desa Benih Putih dapat memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, analisis fungsi mengevaluasi. Di Desa Benih Putih melibatkan penilaian sistematis terhadap program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, sumber daya dan kesehatan masyarakat, mengumpulkan masukan dari warga, mengatasi pelaksanaan program untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi. Desa Benih Putih dapat memastikan bahwa semua inisiatif yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Benih Putih. Mungkin itu saja laporan hasil studi lapang kepemimpinan di Desa Benih Putih. Saya akhiri dengan ucapan billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.